Irma tuh mau cosplay ya. Irma tuh mau cosplay Bang Idris nih kemarin. Sampai kalian tahu nggak sih pas hari Jumat Bang Idris nge-live itu yang siang yang siang itu guys, yang sekitar jam setengah 12 siang itu kan. Oh, tahu nggak, Irma tuh lagi masak, aku tiba-tiba Bang Idris nge-live kan, Irma nonton. Pas Irma nonton, tahu nggak, katanya saya Islam dis, katanya, tapi saya tidak pakai hadis. terus saya ditanya, nah, kamu pakai hadis, kamu sunat tak? Iya saya sunat. Terus mana dalilnya yang menyuruh kamu suruh sunat? Dalilnya di sini. Maksudnya di Al-Quran di mana dalilnya? Al-Quran saya. Al-Quran saya itu ya saya sendiri. Kalian nonton nggak guys? Sumpah Irma lagi nuang sebelah untung nggak kena tangan. Untung nggak kena tangan guys, untung nggak nyiram tangan. Kamu sholat enggak? Nih, Isa kamu sholatnya gini-gini. Ya saya sholat, tapi saya nggak gini-gini. Terus dia sholatnya kayak gimana? Terus ditanya sama Bang Edis gini, di Al-Quran itu dibolehkan makan kecoa. Apa itu kecoa? Tikus lah, tikus. Di Al-Quran dibolehkan nggak makan tikus? Ya kalau kamu kalau kamu mau makan, kamu makan aja. Kalau saya nggak mau makan. Kata Bang Edis, saya tidak tanya kamu mau makan. Sumpah Irma ya, sampai ketawa kayak ini. Nih, saya nggak tanya kamu mau makan apa tidak. Yang saya tanya, di Al-Quran itu ada apa tidak? Terus si Rijal jawab lagi, kata si Rijal, ya kan saya sudah bilang kalau Al-Quran itu saya tafsir sendiri. Kata Bang Edis, wah kacau memang. Kacau kata Bang Edis. Ini kamu hadis nggak pakai, katanya pakai Al-Quran, ditanya dalil, lah kan kamu tafsir sendiri. Ya udah, kamu turun saja dulu. Kau pelajari itu Islam nenek moyangmu. Kapal Irma ya. Terus naik lagi kan, ada satu lagi naik. Namanya itu Zaki Maulana. Siapa itu ya belakangnya tuh lupa. Tanya sama Bang Edis, kamu mau apa naik? Gak mau apa-apa. Pertama, Zaki Maulana, ada yang mau dipertanyakan? Gak ada bang, katanya. Nah, terus kamu naik mau ngapain? Mau naik saja. Zaki bilang, saya mau naik saja bang. Ada ya orang-orang gitu ya. Terus kata Bang Edis, kamu mau mengiyakan semua perkataan saya? Iya bang, betul semua, betul. Oke, berarti Anda setuju? Saya bilang Muhammad itu gangguan jiwa. Setuju banget. Muncrat kalau lagi makan guys.
Oke, kita kasih naik ada Rizal Nori. Rizal Nori. Ya, halo Rizal Nori. Ya, hello. Selamat pagi, Edis. Ya, silakan Rizal Nori, nyalakan kamera. Nyalakan kamera, Ya. Ya, sudah. Gimana, Oke, gimana? dengar. Apa mau Anda sampaikan? Silakan. Oke, yang saya mau sampaikan, semua kenyataan Edis yang saya telah dengar, yang sudah saya dengar, semuanya mengikut fakta. Hadis. Fakta. Hadis. Sebentar, saya tanya dulu. Rizal Nori, ini Anda Muslim? Saya Muslim. Tapi fakta kamu hanya terbit daripada hadis. Sedangkan saya tak mengimani hadis. Oh, tidak mengimani hadis. Tak payah. Itu speaker yang ketawa-ketawa tu tak payah ladies. Seperti Iya, memperbaiki. suaramu pelan sekali masalahnya Rizal Nori. Coba perbaiki dulu perangkatmu. Perangkat. Okey, sudah dengar? Ya sekarang mending lah, ya. Okey. Gimana? Saya seorang Muslim yang tak mengimani hadis. Muslim yang tidak mengimani hadis. Karena kalau Anda mengimani hadis berarti Anda harus setuju dengan apa yang saya utarakan, betul? Iya, benar. Berarti kalau mengimani hadis berarti harus menyimpulkan bahwa Muhammad seorang penipu, betul? Iya, benar. Jangan ketawa, Edis. Tak payah ketawa-ketawa, tak payah, Edis. Lalu bagaimana Anda menjadi Islam kalau tidak mengikuti hadis? Ikut Al-Quran. Ikut Al-Quran. Berarti bagaimana cara sholat di dalam Al-Quran? Cara solat? Ya. Cara solat sebenarnya. Nanti sekiranya kalau aku cakap apa yang aku faham, semua orang tak boleh terima apakah itu sebenarnya erti solat yang khusyuk. Sebentar. Anda begini-begini enggak? Enggak. Terus yang begini-begini itu ajaran siapa? Itu golongan Muslim, golongan yang ramai yang menyesatkan. Menyesatkan. Waduh. Coba kita kasih naik dulu satu Muslim ini kalau seperti ini caranya ini. Kacong Fikri, coba kita kasih nih Kacong Fikri. Wah, ini sangat cetar membahana ini diskusi kita hari ini nih. Edis, ya, Kacong Fikri, silakan nyalakan kamera. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Jangan-jangan Anda ngaku-ngaku ini Muslim. Ya, silakan Kacong Fikri, nyalakan kamera. Bentar dulu, ini mau hidupin lampu. Coba baca satu surah dulu, Rizal Nori. Surah apa? Ya. Terserah, surat apa saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, berarti Muslim yang begini-begini itu sesat, betul? Itu golongan. Okey, buka surah Al-An'am ayat 116. Bunyi dia begini, sekiranya kamu menuruti kebanyakan orang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu. Okey, golongan yang ramai ni golongan yang mana? Golongan Islam ramai, golongan Kristian ramai, golongan Hindu ramai, golongan Buddha ramai. Oke, yang saya tanya golongan Muslim yang begini-begini. Itu golongan ramai. Golongan ramai termasuk golongan yang menyesatkan. Wah, sesat. Berarti Muslim yang begini sesat. Mengikut Al-Quran. Gimana? Mengikut Al-Quran. Bukan, Muslim yang begini-begini itu sesat. Mengikut Al-Quran ianya sesat. Oke, menurut Al-Quran sesat. Gimana Kacong Fikri? Silakan. Awal ini kulkas. Kacong. Ya, terus. Gimana? Bagaimana itu menurut Anda itu? Menurut Rizal Nori, Muslim yang begini-begini itu katanya sesat. Maksudnya yang begini-begini itu gimana sih? Iya, sholat yang begini-begini. Kan sholat begini, tangan begini, ya kan? Itu katanya sesat. Betul, Rizal Nori?
Golongan ramai yang akan menyesatkan. Sesat. Gimana itu menurutmu? Jadi yang mana ini yang benar ini? Satu bilang sesat, Apa maksudnya? kalian saling menyesatkan. Jangan Gimana? asal ngomong gitu. Maksudnya golongan ramai itu gimana? Soalnya itu orang Malaysia itu. Kebanyakan itu maksudnya. Orang-orang yang seperti itu Islam yang kebanyakan dan mereka itu sesat. Iya, golongan ramai itu seperti apa gitu. Oke, baik, karena Kacung Fikri dia nggak nyambungan otaknya, kita taruh di bawah dia. Iya, kenapa mereka bisa sesat itu? Rizal Nori. Kerana mereka tergolong daripada golongan yang ramai dan mereka tergolong daripada menuruti ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang. Lalu bagaimana Islam kalau gitu? Islam yang benar tuh sholat berapa kali sehari? Solat berapa kali? Jadi berapa kali pun kalau kamu mau buatlah. Berarti bagaimana solatnya? Solatnya. Solat yang khusyuk. Okey, Edis, aku terus terang sama kau. Aku sudah 50 tahun. Umur aku 50 tahun sekarang. So, aku mempraktikkan syariat, aku mempraktikkan fiqh berpuluh tahun. Sehingga aku mendapat satu petunjuk yang jelas bahawa Muslim yang sekarang daripada golongan yang ramai, sekiranya aku ikut, dia akan menyesatkan aku. Jadi aku terpaksa membawa jalan Muslim, jalan Islam aku sendiri. Lalu bagaimana Anda sholat? Anda sholat tidak? Solat lah. Sholatnya bagaimana? Dengan cara aku lah. Gimana? PM tepi lah, PM tepi. Nanti aku ceritakan. Ini saya jadi bingung ini. Artinya Anda ini tidak mengikuti hadis, tetapi karena tidak mengikuti hadis jadi bingung. Berarti Anda bersunat tidak? Bersunat. Di mana dalilnya ada sunat? Tak ada dalil. Terus dari mana? Ini makin, kalau Anda berarti lebih sesat. Anda lebih sesat daripada Islam yang mengikuti hadis. Mana? Itu terpulang kamu. Kamu mengatakan saya sesat. Itu Rizal, kamu bilang Islam yang mengikuti hadis itu sesat, betul? Sekarang kamu Islam, kamu sunat. Sunat itu dari mana dalilnya dalam Quran? Tak ada. Tak ada, terus kenapa kau sunat? Aku mengamalkan. Kau mengikuti nenek moyang. Ya, jadi makanya saya bilang teman-teman, Islam ini sudah dalam keadaan jatuh tertimpa tangga. Engkau boleh kenakan Muslim yang golongan yang ramai, tapi Muslim macam aku engkau tak boleh kenakan dengan. Oke, saya tanya kalau begitu, dari mana dalilnya? Apa dasarnya Anda bersunat atau berkitan? Dalilnya adalah akal aku. Sekiranya aku bersunat, aku menyucikan diri aku. Aku tak mau pakai dalil, aku mau pakai pada diri aku. Berarti nggak pakai Al-Quran? Aku Al-Quran pakai. Dia di mana dalilnya sunat dalam Quran? Quran aku di sini. Nah, udah makin lagi kan. Makanya saya bilang teman-teman, Islam ini teman-teman, belok kiri salah, belok kanan salah, maju salah, mundur salah, naik salah, turun salah. Jadi kemana-mana juga salah. Golongan yang ramai, Muslim golongan yang ramai, kamu boleh perbodohkan. Tapi kalau Muslim macam aku, kau tak boleh perbodohkan. Walaupun kamu tidak menggunakan hadis, tetap saja nanti kamu bingung sendiri. Bingung kenapa? Tadi saya tanya sunat di mana dalilnya, kamu tidak tahu. Ini kalau aku buat. Berarti kamu hanya mengikuti pikiranmu, hawa nafsumu saja. Bukan hawa nafsu. Sekiranya kalau kau pikir. Terus siapa yang memerintahkan untuk sunat itu? Yang waras. Kalau kau ada pikiran yang gimana? Oke, sekarang saya tanya, boleh tidak makan kecoa? Kecoa apa? Tahu kecoa nggak? Aku tak tahu. Tikus, tahu tikus? Tak tahu. Boleh tak makan tikus menurut Al-Quran? Aku tak nak makan. Bukan, boleh tak makan tikus menurut Al-Quran?
Kalau mengikut Al-Quran aku tak mau makan. Bukan masalah tak mau makan, boleh tak dimakan itu tikus? Kalau mau makan, makanlah. Siapa mau makan, makan. Boleh. Aku tak mau makan. Siapa mau makan, dia makan. Nah ini makanya saya bilang, pahami pertanyaan saya, Rizal Nori. Saya tak tanya kau mau makan tikus atau tidak. Yang saya tanya, menurut Al-Quran, boleh tak tikus itu dimakan? Kerana tafsiran aku Al-Quran adalah diri aku, bukan Al-Quran dirinya. Al-Quran di jalan. Hancur sudah kamu. Kamu faham hanya. Oke lah Nori, kalau begitu kau dibawa dulu nonton ya. Ya, aduh serba salah. Percaya hadis salah. Nggak percaya hadis juga salah. Apa yang mau dibenarkan dari agama Islam? Bagaimana naik ada Aris Jaka Maulana? Kalau nama-nama asli begini itu pasti saya naikkan. Nama asli, foto asli itu saya naikkan. Aris Jaka Maulana. Selamat pagi menjelang siang. Ini dari nama-namanya Maulana pasti penyembah Muhammad. Ya silakan. Pagi Bang Edis. Ya silakan dulu, nyalakan kamera dulu Aris Jaka. Sebentar. Kecuali sudah malu jadi orang Islam. Aris Jaka kenapa ini? Sakit atau bagaimana? Dari tadi ketawa terus. Aris Jaka, Anda sakit atau bagaimana? Enggak sakit Bang. Bisa duduk? Bentar. Kalau udah nggak bisa duduk lagi, bilang, kasih tahu. Masih pagi, sudah tidur aja. Apa Bang, dari tadi ketawa terus ini. Ya, Aris Jaka, Anda bisa tidak supaya wajah Anda itu seperti ini? Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, begini-begini, ini sudah malu-malu, nah bilang, biar saya turunkan. Kecuali Anda masih bangga jadi orang Islam. Ya gimana Aris Maulana, apa yang mau Anda sampaikan? Enggak sih Bang, enggak ada yang disampaikan Bang. Enggak ada yang disampaikan, lalu Anda naik mau ngapain? Ya pengen naik aja. Mau mengiyakan semua perkataan saya, betul? Betul, semua betul. Anda setuju bahwa Muhammad mengalami gangguan jiwa? Setuju banget. Setuju. Ternyata Aris Jaka Maulana setuju. Tapi Anda Muslim banget. Mantan. Oh, mantan Islam. Ya, makanya setuju. Kenapa Anda keluar dari agama Islam? Bang, wajahnya jangan separuh-separuh, Bang. Sebentar. Nah, gitu loh, yang keren gitu loh. Coba saya tes dulu kalau Anda jadi Islam udah berapa tahun? 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu jadi orang Islam. Berarti Anda masih ingat baca-bacaan Al-Quran? Oh, ingat dong. Coba baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, keren nggak? bacaan Quran Anda bagus, ini merdu ini. Keren kan? Tapi apa yang menyebabkan Anda keluar dari agama Islam?
Banyak yang gak masuk akal, Bang. Banyak yang nggak masuk akal. Contoh-contohnya apa aja itu, Bang? Nah, ya masa manusia bisa membelah bulan gitu loh. Manusia bisa membelah. Jangan ketawa. Wih. Sebentar. Kenapa Anda setuju mengakui bahwa Muhammad mengalami gangguan jiwa? Apa ya? Salah satunya itu manusia, dia bisa membelah bulan, dia bisa naik ke langit gitu kan. Itu saya nggak setuju. Itu Anda simpulkan bahwa Islam berisi Banyak, kebohongan-kebohongan gitu ya? Iya banyak. Makanya apa namanya, udah jangan sampai terus-terusan dibohongin beginilah. Apa nih pesan Anda kepada saudara-saudara Anda yang masih Islam? Yang kerjanya ngapal-ngapalin huruf Arab, bernyanyi-nyanyi merdu kayak Anda tadi, baca dengan tartil, baca dengan tajwid, merdu, terus nangis-nangis, mewek-mewek. Apa pesan Anda kepada mereka? Lebih baik kita belajar teknologi, kita belajar hal-hal yang bermanfaat daripada kita mempelajari bahasa Arab, apa semua itu nggak ada manfaatnya sama sekali, terkecuali mau jadi TKW ya, atau jadi TKI di sana gitu. Oke. Tapi bacaan Anda ini merdu, kemudian Anda Islam yang menurut saya banyak mengerti agama Islam. Memang benar yang saya bilang, berarti Anda setuju dengan saya. Ketika seorang muslim sungguh-sungguh mendalami agama Islam, maka disitulah dia akan membuang agama tersebut ke tong sampah. Setuju ya? Setuju. Tuh, ini omongan saya, dengar omongan saya. Coba Bang, banyak ini muslim-muslim penasaran dengan bacaan Quran Anda. Coba bacaan Quran yang lain, coba Bang. Sebentar. Surat apa nih? Mau surat apa? Ayat kursi atau An-Nas atau apa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Aku udah 5 tahun loh padahal enggak nih. 7 tahun ya, 7 tahun tapi masih hafal. 7 tahun tidak pernah sholat lagi berarti sekarang udahan ya? Oh enggak. Udah meninggalkan semuanya Bang ya? Udah sih, ya. Tapi saya lebih ke bersyukur aja ya, terhadap yang sekarang saya rasakan gitu kan. Tapi ya memang sudah lepas dari dogma-dogma agama Islam gitu ya? Saya lebih fleksibel, saya bisa berteman dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kalau Anda jadi orang Islam dulu nggak boleh berteman dengan orang non-Muslim, betul? Sampean bisa saya takbirin nanti kalau kayak gini, beneran? Iya. Oh iya. Tahu banget ini tentang agama Islam teman-teman. Ya, saya ucapkan selamat ya Bang ya. Yang radikal pernah gitu kan. Tapi ya sekarang udah nggak mau lah udah. Mantap. Lebih baik menjadi apa ya? Belajar kemanusiaan lah. Luar biasa Bang. Anda salah satu orang yang saya maksudkan ketika saya berkata, jikalau seorang muslim sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, pasti dia akan meninggalkannya. Dan Andalah orang yang saya maksudkan Bang. Contoh-contoh orang saya maksudkan. Saya 37 tahun ya. Maksudnya di usia ke-37 itu saya belajar semua, saya pelajari semua gitu kan. Saya aktifkan pola berpikir saya agar tidak untuk ketika berpikir untuk tidak membawa dogma itu sendiri. Ternyata iya. Memang sulit Bang, itu sangat sulit untuk melepas dogma, itu sulit banget. Sangat sulit ya. Tidak mudah. Iya. Saya juga merasakan bagaimana seorang muslim itu sangat sulit. Memang kuncinya itu sebenarnya Bang, kuncinya dia harus banyak mengetahui atau banyak informasi tentang agama Islam.
Ketika dia banyak menerima informasi tentang agama Islam, pasti dia akan melepaskan agama itu. Tuh, atau membuang agama itu ke tong sampah. Seperti yang Anda sudah alami seperti sekarang ini. Banyak yang mereka itu masih percaya agama Islam karena mereka memang malas belajar, malas mencari informasi seperti itu. Malas mikir Seperti itu. Berarti sudah tidak melakukan lagi ya hal-hal yang Islam lakukan ya. Misalnya nih, apa pendapat Anda nih tentang orang-orang Islam yang masih menghabiskan uang, nabung berpuluh-puluh tahun, mencari nafkah berpuluh-puluh tahun hanya untuk dihabiskan ke Arab lempar-lemparan batu, nyium-nyium batu, minum-minum kencing hewan, di sana lari-lari, camping-campingan gitu. Gimana kira-kira cara Anda untuk menyadarkan orang-orang yang dalam tanda kutip sudah dibodoh-bodohi oleh kegiatan-kegiatan seperti itu? Kalau untuk menyadarkan itu memang susah, Bang, susah karena ya yang namanya orang sudah terdogma, apalagi dari sejak dini gitu kan sampai tua gitu, dan meyakini semua gitu, itu susah untuk menyadarkan itu. Kalau bagi saya sih memang sangat disayangkan yaitu uang sampai yang diterima oleh oleh negara Arab itu sampai ratusan triliun gitu dari bangsa kita. Iya. Coba kalau misalkan hanya untuk dipakai untuk untuk kebutuhan bangsa kita sendiri ya mungkin bisa bisa banyak yang terpenuhi lah. Betul. Dari situ gitu kan. Tapi ya susah Bang, jangan untuk itu sih susah. Karena antriannya juga sampai berapa puluh tahun ke belakang itu udah masih panjang. Bisa lewat jalur belakang, Bang. Namanya VVIP. Bisa ya? Bisa, jalur khusus yang penting 1 miliar tuh. 1 miliar itu. Iya. Buktinya kemarin yang bisa nikung lewat jalur cepat, tergantung bayarannya gitu. Ya benar ada kelas-kelasnya. Iya. Oke lah Bang, ya saya ucapkan selamat. Anda sudah memilih jalan yang tepat, sudah meninggalkan agama Islam. Walaupun bacaan Quran Anda itu sangat merdu, ya banyak membuat Muslim mewek-mewek, nangis-nangis, ya. Oh, udah gitulah Bang. Iya, bacaan Anda itu sangat merdu itu. Nah, tapi ya itulah, ya orang Islam itu seperti yang saya bilang Bang di sini, bisa membaca Arab, pandai mengucapkan huruf Arab, walaupun nggak tahu artinya, ya mereka amin. Saya juga nggak tahu artinya apa, saya nggak tahu. Iya, sama. Memang itu seperti yang saya bilang, Bang. Muslim itu banyak kan begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin innaka siratul mustaqim tanjilal azizir rahim litundil. Wah, saya hafal dulu. Iya. Satu itu apa? Dan Muslim kalau dibacakan begitu, mereka biasanya tapi mereka nggak tahu apa. Itu saya rasakan betul gejolak jiwa seorang Muslim memang seperti itu. Tapi ya itulah, ya. Kalau orang hanya menggunakan hatinya tanpa menggunakan akalnya, akhirnya seperti itu. Dia menggunakan perasaan tapi tidak menggunakan akalnya. Padahal dalam Bible jelas dikatakan mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan juga akal budi. Itu harus bersama-sama seperti itu. Oke lah Bang, kalau begitu saya berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Terima kasih Bang Iris, terima kasih. Sama-sama Bang Aris Jaka Maulana. Sorry tadi ya, saya pikir tadi apa. Oke, makasih Bang, makasih. Ada aja ya. Yakin. Udah guys, emang kenapa Irma tuh suka ya sama Edis? Kayak Bang Edis tuh emang santai gitu orangnya, tau gak sih? Terus ramah, terus enggak langsung mengintimidasi orang gitu, orang baru naik gitu dimarah-marahin, enggak sama Edis itu. Sabar ya. Lagi yang rekod guys. Aku setuju sama Karlina. Ya udah, kamu sama Karlina aja sana. Apa yang kamu setuju sama Karlina? Maksudnya suami Irwa gitu, suruh sama Karlina. Tahu sampai nangis.
Lagian ada aja ya, itu tuh baru mulai, tahu nggak Bang Edis tuh baru mulai nge-live gitu. Yang naiknya langsung orang-orang kayak gitu tuh ya, kayak jawabnya ngarang-ngarang kayak gitu. Mereka dipersekusi nggak sih? Mereka di DM nggak sih sama orang RT 06? Kenapa kita di DM-nya, dipersekusinya gitu? Itu yang ngomongnya ngasal-ngasal kayak gitu, yang punya Islamnya punya sendiri, tafsir sendiri. Ada aja ya. Udah lah guys, udah malam. Pengen istirahat ya. Udah kita nggak baca doa dulu, udah nggak usah ngomongin Edis. Irma itu udah lagi ngambek. Gak dinaikin Irma guys, kalau dia nggak lihat inisial Irma dia bohong. Irma itu udah ngajuin permintaan, tapi foto profilnya ini nih kayaknya emang gak dinaikin sama dia. Orang Irma tuh udah ngejegrok dari tadi di situ, malah dia naikin yang lain-lain kok. Irma nggak dinaikin sama dianya. Dia bilang nggak ada lah inisial Irma, nggak ada lah Irma. Bohong itu, tau nggak? Bohong. Udah Irma nggak mau berdoa juga Irma. Dah Irma mau tidur. Bye-bye, assalamualaikum. Bilang sama Bang Edis ya. Kalau nggak dinaikin lagi Irma nggak mau dibaptis gitu. Bye-bye.